orang yang tidak mendapat keadilan, umat Islam yang memperjuangkan keadilan, orang Papua yang memperjuangkan keadilan, itu ngomongnya banyak. Tapi untuk bagaimana tata kelola negara, bagaimana membangun negara, bagaimana melaksanakan tugas keamanan dan pertahanan secara teknis dia tidak paham. Soal tertembaknya 6 Laskar Front Pembela Islam. Ada banyak kata-kata yang digunakan. Ada yang bilang tertembak, ada yang bilang ditembak, ada yang bilang terbunuh, ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang pembantaian. Apapun kata yang digunakan, karena sekarang dalam proses pencarian fakta ya, paling tidak oleh tim dari Mabes Polri, saya ingin Bung Pigai memberikan opini terhadap peristiwa tersebut. Silakan, Bung. Oke, jadi ini saya sejak peristiwa, saya pakai peristiwa yang sangat menyayat perasaan rakyat Indonesia. Peristiwa 7 Desember. 7 Desember ya. Saya pertama kali saya keluarkan pernyataan. Jadi bukan tidak ingin merespon cepat. Karena kebiasaan kami ini kan sering nangani kasus. Jadi di hari pertama sampai... Bung Pigai dari tahun berapa sampai tahun berapa, Komnas HAM? 2012 sampai 2017. Oke, 2012. Bulan November, Oktober. Ya. Jadi karena kami ini sudah biasa menangani kasus, jadi ketika peristiwa itu terjadi, saya sudah pahami bahwa pasti dikecam, direspon banyak orang. Karena itu kita tidak mau lebih dulu merespons. Karena kita ini kan dalam konteks human right, kan kita prominent. Jadi tidak mungkin kita masuk dalam tekanan-tekanan publik atau mungkin pro kontra yang begitu awal ya. Dan ini baru pertama kali nih saya mau bicara tentang peristiwa. Kalau saya pakai dari semua itu, saya kan penyelidik. Saya pernah penyelidik 5 tahun saya pimpin di Komnas. Jadi mereka itu ditembak, bukan tertembak. Tertembak itu kalau ada kerumunan, ya, baru mungkin ada sasarannya ke tempat mana begitu, terus ada salah satu yang kena. Itu tanpa itu tidak dibidik, itu tertembak. Ya. Tanpa dibidik. Jadi kalau terbunuh itu juga sebenarnya tidak dalam konteks sasaran bidikan. Kalau di dalam konteks bidikan itu ditembak. Ya, ditembak. Jadi 6 orang ditembak. Saya ingin berikan pandangan menurut saya. Yang pertama, polisi, karena yang tembak itu adalah polisi, maka polisi ini norma yang dianut di seluruh dunia. Polisi itu mulai dari bintang 4 sampai polisi yang baru masuk itu penyidik. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah tindakan dalam konteks criminal justice system. Karena dia penyidik. Kemudian pertanyaannya, kalau mereka itu dibunuh, ditembak di luar criminal justice system, bagaimana? Itu unlawful killing. Sebuah pembunuhan internasional juga mengatakan demikian. Saya setuju dengan Amnesty. Ya, sebuah pembunuhan yang tanpa mempertimbangkan hukum atau di luar hukum. Di luar hukum. Atau
karena polisi itu adalah penyidik secara otomatis, maka ditembaknya 6 orang itu masuk dalam kategori extrajudicial killing. Extrajudicial killing itu pengamat Australia juga ngomong begitu, extrajudicial killing. Extrajudicial killing itu artinya orang yang dibunuh yang harusnya bisa diproses secara hukum, tapi mereka dibunuh tanpa mempertimbangkan proses hukumnya. Itu extrajudicial killing. Lalu kalau kita lihat tindakan dan perbuatan yang kemarin di kilometer 50 ya. Polisi tentu salah. Karena apa? Semua pelajaran yang diterima, diajari sebagai penyidik dan penyelidik, itu orang-orang yang terduga, diduga, atau tersangka, itu sumber informasi. Sekalipun dia teroris, ada di dalam satu rumah sendiri, itu pun tidak boleh ditembak sampai mati. Karena dia itu sumber informasi. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh anggota polisi itu, menurut saya tentu mereka menentang berbagai aturan. Yang pertama tentu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi tugas kepolisian berbasis hak asasi manusia. Karena semua tugas kepolisian itu harus basisnya berorientasi pada pertimbangan atau koridor hak asasi manusia. Itu dasarnya adalah Perkap 8 2009. Kemudian yang kedua, itu juga sudah melanggar peraturan Kapolri nomor 1 2010 tentang menghadapi kelompok-kelompok anarkis atau kerumunan massa. Dengan dua aturan kepolisian ini, sesungguhnya apa yang perlu dilakukan oleh Presiden, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Tapi sebelum ke sana, Bung, sebelum Menko Polhukam, saya ingin klarifikasi dulu. Tadi kan Bung mengatakan sumber informasi terhadap mungkin dugaan tindak pidana dan lain sebagainya. Tapi yang mengherankan publik adalah polisi dalam rangka apa menguntit atau mengikuti Habib Rizik, lalu ketika ketahuan lalu bentrok dengan, katakanlah bentrok atau insiden dengan pengawalnya, kan mereka bukan dalam status sebagai tersangka, jadi bukan begini, melakukan tindak pidana. Kenapa saya mengatakan sumber informasi? Karena yang dikuntit itu adalah Habib Rizik. Dengan demikian orang-orang seputaran Habib Rizik itu adalah sumber informasi. Bagaimana bisa menggali informasi secara mendalam kalau sumber informasi tersebut ditembak mati? Dalam konteks ini menurut saya tidak ada aturan di negara ini, aturan kepolisiannya, yang membenarkan tindakan kepolisian. Iya, maksud saya gini, untuk apa polisi membuntuti atau menguntit Habib Rizik, padahal kita tahu bahwa saat itu statusnya kan belum tersangka, baru dipanggil untuk dimintai klarifikasi, dan kalaupun misalnya mau katakanlah dikuntit, kepentingannya kan harus jelas juga. Padahal masalahnya adalah kerumunan Petamburan yang sudah selesai, bukan perbuatan pidana yang berlanjut atau dia mau melakukan atau merencanakan tindak pidana lainnya. Jadi maksudnya kepentingannya apa menguntit itu? Ini yang saya mau ingin agak sedikit keras ya. Iya. Ya mudah-mudahan keras ini kan pendapat ya kan, bagian dari pendapat. Namanya juga pendapat. Iya. Memang di dalam teori hukum ya, teori hukum terutama hukum pidana internasional atau hak asasi manusia internasional, itu harus juga temukan satu teori baru. Ketika rakyat disebut teroris, maka civilian terorisme. Terus bagaimana dengan negara disebut? Saya tidak menuduh siapa ya, ini saya usul aja. Iya.
bagaimana kalau negara lakukan unlawful killing atau extrajudicial killing, Iya. kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan koridor, tidak sesuai dengan proses hukum, maka apakah boleh dikatakan state terrorism? Jadi state terrorizing dia ya. Dia meneror juga. Ya, terrorizing. Iya. Dia meneror. Jadi pelaku teror itu bisa aktor negara, state actor, Atau non bisa state. aktor korporasi, Oke. bisa aktor sipil. Ya. Karena itu memang harus ini sebagai ahli hukum harus kembangkan sebuah teori baru. Ya. Siapa saja aktor-aktor pelaku terorisme. Itu yang menurut saya. Lalu apa yang dilakukan oleh polisi menguntit Habib Rizik itu menurut saya memang tidak sesuai dan tidak bisa diterima oleh siapapun karena Habib Rizik kan sedang di dalam proses panggilan dan dia udah terpenuhi kan, sudah dipanggil. Nah, lalu kalau menguntit itu boleh dalam konteks intelligence. Seorang yang diduga bermasalah, seorang yang diduga punya pengaruh besar, yang berpotensi destruktif, itu boleh dikuntit. Karena namanya tugas negara, intelijen boleh menguntit orang. Tetapi kuntit itu tidak boleh lakukan tindakan-tindakan fisik. Intinya sembunyi-sembunyi kan menguntit itu. Sembunyi, jaraknya jauh. Kalau mepet lalu kemudian itu namanya bukan menguntit, itu namanya cari masalah. Berarti ada niat yang mungkin ini ada mens rea, terus ada niat untuk mengganggu Habib Rizik atau kelompok-kelompok presse group yang berasal dari komunitas muslim. Iya, jadi yang jadi masalah adalah saya ingat kata-kata wakil kepala BIN ya, mantan wakil kepala BIN. Dia mengatakan kalau menguntit itu tidak seperti itu. Kalau menguntit itu kalau misalnya kita ketahuan, kita pura-pura nggak tahu. Atau kalau misalnya dipergoki bilang wah ini ada salah pengertian dan lain sebagainya. Bukan ibaratnya malah ditumbuk orang itu kan. Itu eksesif. Nah dia bilang ini ada dua kemungkinan saja selain di luar prosedur. Sebenarnya ada agenda lain. Nah agenda lainnya kira-kira apa? Ya kalau mereka kuntit Habib Rizik maka ada agenda negara. Apalagi kan ada pemaksaan untuk masuk dalam rombongan itu, menyalip kan kalau dilihat ya kan gitu. Berita yang berkembang. Kalau itu Habib Rizik maka ada agenda negara, agenda tertentu. Mungkin tidak negara ya. Ya. Agenda aktor-aktor negara yang sebenarnya mungkin menginginkan Habib Rizik dengan cara-cara tertentu. Saya tidak bisa mengungkapkan. Walaupun kita semua merasakan itu ya. Iya, tapi cuma kan kalau kita ungkapkan nanti kita dianggap menuduh. Notaris tuduh, aparat keamanan. Iya. Kan tidak boleh itu. Nah, itu susahnya ya, walaupun fakta-fakta membuat pikiran kita jadi sakit, tapi kita nggak boleh ngomong. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat potret seperti begini peristiwanya, apa yang perlu dilakukan oleh Presiden, Menko Polhukam dan Kapolri? Jangan itu dulu. Apa? Saya mau tanya lagi begini, ya. Ada fakta yang kan sebagai pernah menjadi penyelidik dan penyidik. Katakanlah pihak aparat keamanan mengatakan pembelaan diri, membela diri. Salah satunya kalau kita baca atau kita lihat press conference, itu mengatakan ada 3 peluru yang sudah ditembakkan oleh pengawal Habib Rizik, kan begitu? Oke, 3 dengan 2 pistol revolver. Kalau 2 pistol kan berarti dipegang oleh 2 orang. Teorinya kan begitu, kalau cuma 2. Kalau misalnya yang lainnya barangkali pegang ada samurai, ada arit gitu kan. Yes, oke, kalau itu dianggap benar. Masalahnya adalah ketika mayat itu dimandikan, jenazah dimandikan, diterima oleh pihak keluarga,
ada kesaksian dari pihak FPI dan keluarga yang mengatakan bahwa satu orang itu ditembus 4 peluru sampai. Bahkan ada yang dari depan, dari samping, dan dari belakang. Kalau masing-masing orang 4 peluru, rata-rata ya, berarti kan 24 peluru. Katakanlah 20 peluru. Kira-kira apa yang ingin Bung katakan kalau misalnya dikatakan aparat keamanan membela diri? Bisakah membela diri membalas dengan 20 peluru berbanding cuma 3 peluru? Ya. Dan cuma 2 pistol, tapi yang kill, yang terbunuh, yang dibunuh adalah 6 orang. Ya. Logikanya di mana, Bung, kira-kira? Saya kira memang di Indonesia kan sangat terkenal di dunia dengan framing. Iya. KPK nangkap orang belum tentu salah, Ya. tapi framingnya sudah dicecar bahwa orang ini jahat, Ya. orang ini tidak baik. Mungkin pihak negara juga begitu, sering lakukan framing. Ya. Framing untuk membela diri, menempatkan dirinya adalah benar, tapi juga menempatkan orang lain itu salah, atau kebijakan atau tindakannya benar. Menurut saya, memang tidak terkoordinasi di dalam institusi kepolisian. Hal itu terlihat dari pernyataan dari Kapolda Ya. dan Kadif Humas ya. Kadif Humas, Kapolda, Kabid Humas mungkin ya. Kabid Humas. Kabid Humas. Ada beberapa hal yang bertolak belakang dan bertentangan. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa menunjukkan pistol ya. Atau cerulit. Itu hal yang bagi dalam konteks pembelaan diri itu hal yang wajar-wajar saja. Oke. Tetapi kan ada akuntabilitas publik. Ya. Publik yang menilai. Kemarin pernyataan yang cepat dari FPI itu menjadikan nilainya sama, berimbang. Balancing informasi ya. Karena pernyataan dari Sekjen FPI itu tegas, jelas. Ya, tegas dan jelas, bukan keras ya. Iya. Tegas dan jelas. Itu tegas dan jelas, tapi diancam juga kata sama polisi. Iya. Dianggap menyebarkan hoax katanya. Iya. Jadi gini, pertama, polisi itu tidak boleh menyatakan bahwa barang bukti itu asli sebelum diuji apakah kebenaran atas pistol atau cerulit. Tidak boleh mereka. Oke. Mereka mendahului. Iya. Terus yang kedua, polisi juga tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang misalnya bertentangan. Oke. Yang pernyataan yang orientasinya adalah pernyataan tersebut untuk variabel pembuktian di pengadilan. Oke. Tidak boleh dia keluarkan. Karena barang bukti itu hanya bisa diuji. Bahkan barang bukti itu bisa diuji berdasarkan pengadilan. Keputusan pengadilan. Termasuk juga misalnya apakah bisa aparat keamanan atau polisi mengatakan bahwa yang disampaikan FPI itu hoax. Ya. Karena versi mereka bahwa memang pistol itu ada dan punya laskar FPI, tapi kata FPI enggak ada, bukan punya kami. Tapi tiba-tiba polisi mengatakan yang dikatakan oleh FPI ini hoax dan itu bisa dipidanakan. Ya, menurut harusnya. Jadi begini, Prof. Bung Rafli. Jadi polisi tidak siap. Iya. Dan kerja ini kalau dari sini kita bisa berkesimpulan. Pengertian bahwa tidak siap itu tidak siap apanya? Tidak siap untuk kepolisian itu kan menyusun cerita yang solid atau tidak siap yang seperti apa? Begini, polisi itu kan komando tunggal. Iya. Dengan adanya pernyataan yang berbeda-beda, dengan adanya mereka tunjukkan berbagai bukti-bukti, dengan adanya itu bisa saja menurut saya tidak sinkron. Mungkin kalau di situ saya mungkin sedikit bisa menduga bahwa tindakan yang terjadi di kilometer 50 itu mungkin tidak by system langsung dari kepolisian, Mabes Polri. Mungkin Pak Idam tidak. Karena kalau Pak Idam yang memerintah, maka semua solid. Itu skenario untuk penyampaian ke publik, skenario barang bukti,
skenario, berbagai skenario nya sudah disiapkan. Tapi kalau mereka tiba-tiba gegabah keluarkan pernyataan, itu bukan skenario nya bukan dari Mabes Polri. Gitu ya. Nah, tapi ini menarik sel-sel, ini. Sel-sel tertentu yang muncul. Iya, nah, ini kita menarik ini kan ini. penyidik, bro. Oke. Kami sudah bisa tahu. Oke. Iya. Jadi yang ingin Bung katakan sesungguhnya bahwa ada apa istilah Bung tadi sel ya? Iya, ada sel dalam kepolisian yang bergerak sendiri. Iya. Di luar komando. Bisa saja. Tapi begini, apakah ada komando juga tapi komandonya bukan dari Mabes, komando dari tempat lain? Komando dalam konteks, komando tentu ada karena aktor negara, polisi ya, komando tentu ada karena dalam konteks human rights itu Kapolsek itu komando, Kapolres itu komando, Kapolda itu komando, dan kesatuan misalnya Bareskrim itu komando. Ya, tapi kan kita tidak bicara komando tingkat Kapolda ya, karena rasanya kalau komandonya tingkat Kapolda pasti tidak seperti itu. Maksudnya yang ingin saya katakan adalah komando di struktur kepolisian sama komando yang di luar kepolisian yang bisa juga menggerakkan. Iya, mau di dalam kepolisian atau di luar kepolisian, the state actors atau setiap institusi yang digaji oleh negara adalah aktor negara. Satu kesatuan. Apakah dia itu melaksanakan tugas dengan menunjukkan uniform atau tanpa menunjukkan uniform. Itu satu kesatuan. Tanggung jawabnya adalah state responsibility. Jadi tidak bisa individual. Jadi Bung ingin mengatakan bahwa kejadian tanggal 7 Desember itu aparat keamanan mutlak salah begitu? Yang jelas kalau dilihat ya, saya kan tidak bisa mengatakan mutlak salah. Oke, saya mancing. Aparat keamanan jelas melanggar peraturan Kapolri nomor 8 2009. Implementasi tugas kepolisian berbasis HAM. Yang kedua, mungkin juga tidak sesuai dengan tahapan-tahapan proses mengalami kelompok massa anarkisme. Perkap nomor 1 2010. Tapi kalau sekedar melanggar Perkap peraturan Kapolri ringan sekali. Apakah menghilangkan nyawa itu bukan melanggar konstitusi, the right to life, melanggar hak hidup? Tapi gini, di dalam proses kepolisian itu sekarang ya menjadi itu tadi untuk melihat prosedur ya, mulai prosedurnya. Menjadi pertanyaan yang cukup menggelikan saya saat ini. Biasanya polisi itu kalau salah dan sudah menjadi perhatian publik itu pimpinan terutama Kapolri biasanya lakukan demosi atau mutasi dulu. Demosi mutasi itu ada dua tujuannya. Pertama itu meredam gejolak opini. Mendamai, mendinginkan suasana. Yang kedua itu adalah tujuannya agar proses peradilan itu berjalan secara jujur dan adil, supaya independen, imparsial. Tapi Kapolri sebentar lagi pensiun. Januari nanti pensiun beliau. Bukan soal Kapolri, ini kan tanggung jawab Kapolri. Karena institusi polisi itu tanggung jawabnya Kapolri. Secara politik, kepolisian itu tanggung jawabnya adalah Menko Polhukam. Dan secara kenegaraan, dalam konteks negara, dan tanggung jawabnya adalah Presiden. Karena itu ini kan tugas teknis. Harusnya Pak Kapolri itu melakukan demosi atau mutasi terhadap misalnya siapa penanggung jawab komandonya. Menurut Bung siapa penanggung jawab komandonya? Ya, itu yang tahu tuh orang yang melakukan. Kan kalau kita lihat bahwa ini adalah Polda Metro Jaya, kan berarti kan Kapolda Metro Jaya dong berarti. Wilayah hukumnya ya, tapi belum tentu dia komandonya. Ya, wilayah hukum ya. Tapi kalau siapa penanggung jawab komando itu menurut saya yang tahu Kapolri. Kapolri sudah pasti tahu. Tadi Bung ingin mengatakan Menko Polhukam harusnya apa Bung? Secara politik. Secara politik. Penanggung jawab politik. Politik bidang keamanan ya. Politik keamanan.
Jadi apa yang harus dilakukan Menko Polhukam? Ya kalau misalnya Kapolri secara teknis tidak bisa lakukan demosi dan mutasi, maka ini bisa tanggung jawabnya bisa diambil oleh Menko Polhukam. Sebaiknya Menko Polhukam melakukan apa? Kalau melihat kondisi saat ini. Yang pertama proses gini, Menko Polhukam tidak boleh diam. Kok Menko Polhukam selalu kritik bahasanya? Menko Polhukam tidak diam, tapi tidak mengaku FPI. Bukan. Menko Polhukam itu banyak ngomong. Ya, berarti tidak diam dia. Banyak bicara tentang orang-orang kecil. Orang miskin, orang yang tidak mendapat keadilan, umat Islam yang memperjuangkan keadilan, orang Papua yang memperjuangkan keadilan. Itu ngomongnya banyak. Tapi untuk bagaimana tata kelola negara, bagaimana membangun negara, bagaimana melaksanakan tugas keamanan dan pertahanan secara teknis dia tidak paham. Karena seorang pemimpin itu tidak boleh ngomong yang gimmick-gimmick. Menko Polhukam lebih banyak ngomong gimmick. Menko Polhukam ini Prof. Mahfud, mohon maaf ini kritik dari Pak Natalis Pigai. Iya, itu saya yang kritik. Dia lebih banyak gimmick. Saya bisa tunjukkan mungkin sudah 1000 gimmick yang dia udah keluarkan. Mungkin. Tapi kalau by design kan masalah. Iya. Untuk terus terang itu kan. Ya siapa suruh makan uang negara dan dapat jabatan kalau tidak mau ingin bertanggung jawab. Siapapun ya. Kita tidak bilang cuma orang-orang tertentu yang menjabat. Seorang pemimpin yang diberi tugas, sudah sumpah di depan undang-undang, NKRI, Pancasila, Garuda, itu harus jujur dong, apa adanya. Kamu kan makan uang dari rakyat, hasil keringat rakyat. Ya, dikasih segala kemudahan, fasilitas, prestise, harga diri. Ya makanya saya ambil posisinya adalah jabatan pembela kemanusiaan. Itu dua jabatan yang punya bergengsi, sama seperti menteri. Jabatan pembela kemanusiaan. Maksudnya jabatan apa itu? Iya, gini kan Indonesia kan orang yang menjabat dapat jabatan di pemerintahan baru dihormati kan. Iya. Mereka itu adalah orang-orang terhormat yang dikasih jabatan. Maka harus bertanggung jawab, memastikan adanya keadilan, adanya kejujuran, adanya tanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu satu kesatuan. Bung, ada lagi yang mau disampaikan soal ini? Itu yang tadi demosi mutasi itu adalah proses disiplin internal. Sampai sekarang kita belum lihat. Pak Idam, Kapolri harus bisa lakukan demosi mutasi. Ya, tapi persoalannya demosi mutasi itu kan kalau pihak aparat keamanan merasa bersalah. Ya, tapi kalau dilihat gerak-geriknya kan dia nggak merasa bersalah. Ya, bahkan dia gencar melakukan misalnya penersangkaan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, itu dilakukan. Nah, kalau itu terhadap Habib Rizik itu normal. Ya. Normal. Hal yang normal. Persoalan perdebatan mengenai ini COVID, protokol, ya itu silakan. Itu kan unsur subjektifnya polisi. Ini unsur subjektifnya polisi. Misalnya mereka mau tersangkakan Pak Habib Rizik itu unsur subjektifnya polisi. Tapi kan subjektif itu harus rasional juga, Bu. Ya, subjektif harus responsif, bertanggung jawab. Ya, dan rasional juga. Rasional. Kan misalnya gini, ada pakar yang mengatakan, loh kok dikenakan pasal 160? Pasal 160 itu kan penghasutan. Misalnya saya menghasut Bung, karena hasutan saya, Bung melakukan tindak pidana. Maka selain Bung yang kena, yang pelaku tindak pidananya, saya yang menghasut kena juga 160. Nah dalam konteks Habib Rizik misalnya, dia menghasut apa? Ya, lalu yang melakukan tindak pidana siapa? Gitu. Saya kira ini topik lain lagi. Topik lain lagi. Topik lain. Pemirsa, jadi begini. Yang pertama, kalau misalnya tindakan kematian terhadap 6 orang anggota Laskar FPI itu dilakukan oleh aktor negara, maka ada 2. Yang pertama bisa diproses secara pidana. Pidana itu tidak hanya itu masuk dalam penegakan disiplin internal atau keluarga bisa menuntut anggota polisi tersebut. Yang kedua adalah human right, ya, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu state responsibility, maka human right
Human Rights Criminal Justice System. Oke. Jadi bisa diproses hukum melalui human rights. Kalau Melalui human rights itu melalui pengadilan HAM, Mas Bung. pengadilan HAM. Oke. Kalau kita mengambil gambar secara utuh peristiwa tertembak atau ditembaknya 6 orang itu masuk dalam kerangka. Kalau potret dari sudut pandang human rights itu beberapa unsur-unsurnya masuk. Oke. Ya, misalnya terencana, sudah pasti terencana karena mereka menguntit. Oke. Yang kedua mungkin ada mens rea. Mens Ada rea. orang yang merancang sebelumnya. Ada niat jahatnya ya. Ada niat jahatnya. Kemudian juga ada sistemnya. Ada Oke. sistem yang Oke. apakah sel kecil atau besar itu bisa debatable. Kemudian masif Masif. dan meluas. Oke. Masif dan meluas ini saya mau ingin sampaikan. Kalau dulu meluas itu bisa dalam konteks wilayah. Tapi meluas bisa dalam konteks personal. Ketika pengadilan Akayesu di Rwanda Iya. diadili, itu di situ tidak pakai konteks meluas dalam konteks wilayah saja, tetapi meluas dalam konteks orang personal. Korban lebih dari satu Oke. atau 2 orang. Oke. Korban lebih dari satu. Kalau dulu kan bisa saja 1 orang, tapi kalau orang-orang prominent yang unggul, kemudian dilakukan dengan indikator-indikator human rights mereka langgar atau terbukti di situ bisa pelanggaran HAM berat. Oke. Tapi kalau yang di kilometer 50 itu menurut saya dari sisi human rights semua unsur-unsurnya Terpenuhi ya. tinggal dibuktikan saja. Jadi terencana, ada mens Ada rea. mens rea dulu. Ya, ada dulu. mens Mens rea rea. itu artinya ada orang yang seseorang yang aktor yang Punya motif. Ya, merancang merancang. awal. Ya. Ada niat. Ada niat. Terus yang kedua itu dia merencanakan. Ada perencanaan. Ada perencanaan. Lalu yang ketiga itu adalah Sistematis. Sistematis itu sistem organisasi organnya itu digerakkan. Ya. Lalu Meluas. Meluas itu bisa wilayah. Misalnya kena di sini, kena sana kayak peristiwa 65. Ya. Kena di Jawa Tengah, di NTB, di ini itu meluas. Tapi Bisa dalam juga konteks korban ya. pakai jurisprudensi Akayesu di Rwanda Ya. itu dalam konteks human rights bisa meluas dalam konteks lebih dari 1 orang. Lebih dari satu korban ya. Jadi ini kalau unsur-unsurnya sih dua-dua terpenuhi. Kalau Komnas HAM memang objektif, ya konsisten, maka menurut saya ini masuk pelanggaran HAM berat. Oke.